lillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan, jadi tema kita bicara bahwa tidak ada yang tak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah. Surah yang kita bahas dan kita kaji adalah surah Maryam. Tadi ayat 1 dan 6, selanjutnya ayat 7 sampai 11. Dan kali ini sudah hadir bersama kita bunda kita, ustazah, yaitu Bunda Yati dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Untuk itu kami persilakan. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Suami sehat Bu? Alhamdulillah. Istri sehat Pak? Alhamdulillah. Anak sehat Bu? Alhamdulillah. Tetangga yang kepo sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan ini bagian umat Nabi yang mencintai para anbiya, yang sirahnya akan kita pelajari melalui ayat-ayat Allah pada siang hari ini. Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, walhamdulillah saya berterima kasih juga pada Mas David, terima kasih untuk waktunya. Guru kita Ustadz Alfian telah menjabarkan tentang ayat-ayat Allah. Ibu, bisa baca Quran? Kiai Munawir ngajarin Ibu tiap Sabtu Minggu ya Bu. Belum lagi di rumah Ibu ngaji. Makanya saya masih heran kalau ada ibu-ibu zaman sekarang, kalau galau bukanya media sosial, bukan buka Quran. Saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, lebih banyak buka Quran apa buka WA? Al-Quran obat galau, Al-Quran obat risau, Al-Quran obat segala obat. Tapi kita tempo-tempo bukanya seminggu sekali. Dan yang dibuka cuma surah Yasin. Begitu anaknya lihat mama kenapa bukanya Yasin, iya mama kan udah lansia. Begitu ada orang meninggal dibacain Yasin cocok. Begitu mau jadi pengantin bacanya surah Ar-Rahman, kenapa? Karena Ar-Rahman itu adalah arsyul Quran. Jadi kalau mau baca surah Ar-Rahman tandanya pengantin, kalau baca surah Yasin tandanya udah mau mati. Al-Quran dipilah-pilah. Kalau hari ini kita membaca dan mengkaji surah Maryam, saya mau tanya sama ibu-ibu, kapan ibu baca surah Maryam? Pasti jawabannya ketika hamil. Pas udah kagak pernah hamil, surah Maryam kagak dibaca. Surah Maryam, surah Yusuf adalah surah favorit ibu-ibu ketika hamil. Dengan berharap kalau anaknya laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau anaknya perempuan seperti Ibu Maryam. Begitu udah kagak pernah hamil, lupa sama Yusuf dan Maryam. Pantes anak yang diharapkan melenceng dari aturan Al-Quran. Kenapa? Karena kita buka Al-Quran tempo-tempo, tidak anytime forever. Hari ini ngaji. Tilawah Al-Quran, Al-Quran perlu dikaji. Kenapa? Tidak ada hal yang paling rumit di dunia ini yang mampu dipecahkan oleh seluruh alam dan jagat kecuali ketika kita Iqra'ul Quran.
Ibu kita diajak membuka surah Maryam. Ada yang namanya Maryam di sini? Tapi Maryam dari Al-Quran adalah Maryam binti Imran. Kalau ada Maryam di sini mungkin bintinya lain. Bu, kisah surah Maryam ini Bu, memang pada intinya adalah mengangkat seorang perempuan, tokoh perempuan Bu, yang ajib luar biasa. Jadi Allah perhatikan perempuan sampai namanya. Nabi yang kasih nama Bu, surah ini Nabi yang kasih nama. Itu asbabun nuzulnya Bu. Jumlahnya 98 ayat, boleh dibaca kalau kita pengen punya anak sekuat perempuan setangguh Ibu Maryam. Tetapi di dalam surah Maryam, sebelum bercerita tentang bagaimana Ibu Maryam, diceritakan tokoh sebelumnya yaitu Nabi Zakaria. Makanya guru kita tadi Ustadz Alfian menyampaikan panggilan indah dari Allah untuk Nabi Zakaria. Beliau kalimatnya idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ibu muluk bapak ketinggalan Pak. Seorang nabi berdoa dengan begitu syahdu, memohon kepada Allah sampai giliran saya. Akhirnya doanya diijabah Bu. Dikabarin apa kata Allah? Inni nubasyiruka bi gulam. Ya Zakaria, aku kabarin kamu mau dapat anak Bu. Kalau kita kan positif garis 2. Dan ini udah wajar, kenapa? Karena ini permintaan yang spesial dari Nabi Zakaria Bu. Nabi Zakaria enggak pernah kecewa kepada Allah karena semua permintaannya dikabulkan. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya mulai khawatir Bu. Di dalam tafsir dijelaskan Ibu, usia Nabi Zakaria ketika berdoa minta anak usianya 120 tahun. Bapak umur berapa sekarang Pak? Adakah laki-laki di Bekasi umurnya 120 tahun pengen punya anak? Bu, istri Nabi Zakaria, saat Nabi Zakaria berdoa ini umurnya 98 tahun Bu. Yang beliau berdua khawatirkan Bu, bukan takut bandanya diambil orang. Orang kalau punya banda banyak kagak punya anak beralih Bu ke saudara karena kagak ada anak. Anak itu Bu pewaris. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Zakaria bukan harta Bu. Beliau khawatir risalah kenabian ini gak nyampe kalau beliau gak punya anak. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabb. Doanya udah dibahas tadi ya Ustadz Alfian. Saya bahas dikabarkan. Sampai ketika dikabarkan beliau belum yakin. Sampai beliau meminta tanda kepada Allah. Kayak kita Bu kalau dapat berita gembira. Coba ulang. Gimana kabarnya? Apa ceritanya? Itu kebahagiaan Bu. Sampai beliau minta tanda. Ibu ya Allah apa tandanya kalau memang permintaanku? Kenapa Bu? Karena secara logika laki-laki umur 120 tahun udah kagak nganakin Pak. Betul Pak? Bu, karena perempuan 90 tahun rahimnya udah kering kerontang. Betul Bu? Jangankan 98 tahun, sekarang aja udah mulai kering. Betul? Ngaku? Iya, rahim kering, bibit juga udah mulai lapuk. Satu hal yang tidak mungkin dalam logika manusia, di luar kebiasaan. Makanya ketika dikabarkan akan diberi, beliau Masya Allah minta tanda. Tandanya apa? Dia gak bisa ngomong selama mana Bu, layalin sawiyah. Ya Allah, 3 malam bisu. Bisu bukan berarti gak bisa bicara tapi sehat. Kebahagiaan membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Dia tidak ingin curhat kepada manusia tentang berita gembira ini. Tapi dia ingin berzikir taqarrub ilallah. Karena hal yang secara logika tidak mungkin, bisa mungkin ketika Allah berkata, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu Bu gerakan hal yang mustahil menjadi terwujud di dalam realitas kehidupan. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Rabb, mana mungkin aku punya anak. Sedangkan istriku akira, mandul. Masya Allah, perempuan mandul yang punya bibit udah tua. Logikanya kan susah Bu.
Tulangnya udah pada rapuh, tetapi ketika Allah berkehendak tidak yang mungkin. Tapi Bu, kisah Ibu Maryam juga sama Bu. Di dalam surah Ali Imran pun sama kisahnya. Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni basar. Kalau yang tadi enggak percaya, udah tua punya anak, mandul punya anak. Kalau Ibu Maryam, mana mungkin aku punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Subhanallah, betapa kuasa Allah bergerak terus di atas bumi ini. Terus berjalan di atas kehendaknya. Merapat kepada yang punya kehendak. Insya Allah, meskipun beda level dengan Nabi Zakaria. Sampai pada level orang Bekasi. Amin ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, nggak ada yang mungkin bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin. Ada orang bilang udah umur 40 tahun, 50 tahun susah punya anak. Tapi orang ini yakin sama Allah ternyata mungkin dan hamil. Ada yang begitu. Tapi kita nggak usah ngomongin anak deh. Kita ngomongin yang lain aja. Karena kalau ngomong anak kadang-kala anak juga ujian ya Bunda ya. Ya kita belum dikasih bisa jadi dianggap kita belum mampu untuk ya mungkin kita dapat amanah yang lain ya. Bu. Serius amat liatinnya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upi dari MT As-Safinah. Ingin bertanya Ustazah, tidak ada manusia yang luput dari masalah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara konkret atau cara nyata kita meneladani Nabi Zakaria alaihissalam dalam melewati masalah, sementara kita tidak sekuat para nabi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Upi. Level kita memang bukan level nabi Bu, makanya ujian juga nggak seberat ujian para nabi. Ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Dan kita tidak akan berada di level itu Ibu sekalian. Kalau kita meneladani para nabi, kalau bahasa saya mah kudu. Kenapa? Karena nabi manusia biasa Bu, para nabi diuji dengan masalah, emang kita siapa? Bu, kita siapa hidup pengen indah dari belojor sampai tua kayak begini. Saya yakin kalau ada manusia hidupnya tanpa masalah, jangan-jangan dia bukan manusia tapi orang-orangan Bu. Ya dia manusia jadi-jadian Bu. Hidup mah kayak saya nih dari muda sampai tua gak punya masalah. Lah bukan orang lu mah. Sekali bernabi diuji dari Nabi Allah Adam, Nabi Zakaria, bahkan Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak ada yang steril dari ujian. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekarang yang kita bahas ini tentang tokoh Nabi Zakaria. Konotasinya mana Ibu? Sabar ketika ada ketidaknyamanan. Kenapa Bu? Tadi di awal saya sampaikan Nabi Zakaria nggak pernah kecewa kepada Allah. Cuma ketika kekhawatiran muncul beliau munajat kepada Allah. Tapi ada syarat Bu. Ada syarat kenapa? Sebelumnya beliau itu adalah abdi yang sangat tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah. Penuhi dulu kewajiban baru minta hak. Iya karena abudu. Iya karena saya. Ini sembayangnya Senin Kemis minta doanya berujul. Pagi sore doa ya Allah. Kata malaikat kalau ngomong kayak saya ini ya Allah minta seabrek-abrek sembayangnya Senin Kemis. Amal-amal kita minim tapi permintaan kita pengen dunia dan seisinya. Kadang-kadang kalau doa nggak terkabul kita kadang pesimis. Nah disinilah kalau kita teladani Nabi Zakaria kita bicara dalam hati. Rabb. Ya Allah, ibadah yang benar, sabar yang banyak. Maka kuncinya dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, jadi kalau pengen doanya dikabul, sanggup menghadapi ujian, jalanin semua perintah Allah dengan ikhlas. Ya Bu ya. Jangan perintahnya nggak pernah diikutin, giliran maunya banyak. Ada yang begitu ada? Baik pemirsa, ini sebenarnya saja berada. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Wat Coffee dan juga guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.